Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi dulu apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Jumat tanggal 25 November 2016. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat ya, teknikal rebound di kisaran support 5043 dan resisten 5227. Market drivernya adalah indeks saham Asia yang pagi ini dibuka menguat di tengah tidak adanya sentimen dari Amerika yang pasar sahamnya tutup karena libur hari Thanksgiving. Sementara kalau dari regional pagi ini ada rilis data inflasi Jepang, inflasi inti Jepang turun 0,4% dibanding tahun sebelumnya di bulan Oktober. Ini adalah penurunan per bulanan ke-8 secara beruntun, jadi sudah 8 bulan berturut-turut selalu turun inflasi intinya. Ini menggambarkan betapa sulitnya perjuangan Bank Sentral Jepang atau BOJ dalam memerangi deflasi dan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi dengan opsi-opsi kebijakan yang semakin berkurang. BOJ tampaknya mulai menilai bahwa stimulus fiskal lah opsi yang lebih baik dalam menggairahkan ekonomi karena mengingat ketidakpastian dari kebijakan Donald Trump dalam hal perdagangan internasional dan juga dalam hal nilai tukar mata uang. Selain itu juga selama ini kebijakan moneter yang sudah sangat longgar juga sudah membanjiri pasar dengan dana-dana segar sehingga likuiditas membanjir. Namun ternyata inflasi masih belum bisa dicapai. Selain itu juga ada data-data ekonomi di negara lain seperti di Malaysia ada data inflasi juga hari ini. Singapura akan merilis data factory output, sementara Thailand akan merilis data cadangan devisa. Taiwan akan melaporkan pertumbuhan ekonominya atau GDP-nya di kuartal 3 tahun ini. Untuk stok news kita hari ini, yang pertama adalah Medco Energy International. Medco akan melakukan right issue di kuartal 1 2017. Dana yang terkumpul dari corporate aksi ini akan ditargetkan sebesar 150 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Yang kedua adalah Garuda Indonesia atau GIA. GIA mentargetkan kapasitas tempat duduk yang tumbuh 14,7% tahun depan. GIA juga akan menambah rute-rute dari dan ke Timur Tengah dan juga Tiongkok. Yang tiga adalah Excel Axiata. Excel mengalokasikan 7 triliun rupiah untuk tahun 2017 sebagai belanja modalnya. Relatif sama dengan belanja modal yang dialokasikan untuk tahun ini, namun Excel akan lebih fokus untuk pengembangan 4G karena 80% dari Capex 2017 itu akan dialokasikan untuk pengembangan 4G. Yang terakhir adalah Bayan Resources. Bayan Resources memperpanjang kontrak jasa pertambangan dan sewa alat berat dengan PT TIS Kontraktor Indonesia. Kontrak ini bernilai 400 juta US dollar dan akan berakhir pada Maret 2022. Baik, itulah stok news kita hari ini. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan Anda. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami ada sedikit penyampaian mengenai event kami, event research, di mana kami pada tanggal 3 Desember tahun 2016 nanti akan mengadakan Indonesian Economic and Market Outlook for 2017, dan yang akan menjadi narasumber kami yaitu untuk pembicara utamanya dari Direktur Bidang Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Dr. Muhammad Khalifihani, dan juga mungkin dari kita sendiri, dari tim research kita, Pak Gunawan, Pak Jasa, Destia, Afdal, dan Pak Adit. Dan satu lagi pembicara kita memanggil pembicara dari sisi buy side, jadi kita ada dua sisi nanti yang akan dibahas, dari sisi sell side dan sisi buy side. Jadi tampaknya itu cukup menarik. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa mendaftar karena mengingat kuota sangat terbatas. Nanti acaranya akan diadakan di ruang seminar lantai 1 Gedung Bursa Efek Indonesia. Dan adapun cara pendaftarannya yaitu dengan cara WhatsApp atau SMS dengan format Outlook underscore atau garis bawah nama peserta garis bawah non nasabah atau nasabah dan garis bawah emailnya. Contohnya Outlook garis bawah bunga garis bawah non nasabah garis bawah bunga@yahoo.com. Dan pendaftaran atau SMS atau WhatsApp ini bisa dikirimkan melalui nomor 0812 8900 800. Baik, itu mungkin sedikit penyampaian dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, akan kita bahas sedikit mengenai review IHSG kemarin. Kemarin IHSG ditutup 2% dan berakhir di level 5.108. Ini penurunan cukup dalam setelah seminggu kemarin sempat stabil pasca penurunan yang terjadi pada tanggal 11 November 2 minggu lalu. Kalau kita lihat memang 3 hari terakhir ini asing melakukan aksi jual cukup besar, dan bahkan pada hari Rabu kemarin tercatat 800 miliar rupiah yang asing keluar dari bursa kita. Kemarin ketika IHSG turun dalam, asing tidak mencatat net sell dan hanya net buy tipis sebesar 3,5 miliar rupiah. Ini sehingga ada potensi bagi IHSG hari ini untuk technical rebound. Namun dalam jangka menengah menurut view kami tetap dalam trend bearish, sehingga Bapak Ibu sekalian untuk hold saham dalam jangka menengah lebih baik tidak disarankan, karena
kecenderungannya masih akan melemah dan trading jangka pendek lebih disarankan untuk saat-saat ini. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Abdul Roma mengenai Indofood dan ICBP. Baik, Pak. Untuk Indofood juga sudah baru saja menembus support di 7625 dan arahnya masih downtrend, Pak. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, maka ada peluang support berikutnya di kisaran 7.200 untuk saham Indofood. Jadi ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu dan kita menantikan untuk level support 7.200 untuk kembali akumulasi dan memanfaatkan rebound yang ada nanti. Kemudian saham ICBP, saudaranya dari Indofood. Untuk ICBP juga masih dalam posisi downtrend dan kalau kita lihat dari downtrend channel ini, posisi closing kemarin masih ada di area batas atas dari downtrend channel dan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini akan kembali terkoreksi dan menguji support terdekat di kisaran 8.300. Namun untuk sedikit jangka menengah dalam minggu-minggu ini juga tidak menutup peluang bahwa saham ICBP akan menembus level 8.000 sehingga sebaiknya wait and see terlebih dahulu sampai ada pembalikan arah di saham ICBP. Demikian Pak Abdul Roma. Berikutnya dari Ibu Suryani untuk saham LSIP, BBTN dan Antam. Baik Ibu Suryani, kemarin untuk saham kelapa sawit mengalami kenaikan cukup kuat karena ditopang oleh harga komoditas minyak soybean maupun soy CPO yang menguat cukup tinggi. Namun kalau kita lihat di sini kenaikannya juga sudah lumayan agak terlalu curam Ibu. Jadi ada potensi technical correction dan ada gap di kisaran 1675 hingga 1685 ini sepertinya dan kalau seandainya ada koreksi maka level ini bisa dapat dijadikan entry point jangka pendek untuk memanfaatkan technical rebound nantinya pasca penurunan. Kalau Ibu masih ada masih menyimpan barang dari kemarin sempat akumulasi dan masih keep, bisa coba keep terlebih dahulu dan hold. Kita lihat hari ini apakah dia masih menguat atau cenderung melemah. Seandainya pagi dibuka menguat dan agak tertahan, maka bisa sell on trend terlebih dahulu dan kita menantikan level support ini untuk kembali entry. Berikutnya Bank Tabungan Negara, kemarin perbankan besar seperti Bank Mandiri ditekan dalam sampai 7% dan Bank Tabungan juga tak lepas dari tekanan dan ini sudah mendekati area support di level 1630. Seandainya ini dicapai bisa coba untuk buy on weakness tapi lebih spekulatif di level 1630 sambil menanti apakah tekanan di pasar sudah mereda atau belum. Kalau kita lihat dari pola pergerakan baik dari stokastik maupun dari MACD-nya ini tampaknya dalam tren melemah dan belum ada pembalikan arah meskipun ada sedikit sinyal konsolidasi di indikator MACD-nya. Kita menantikan apakah dia mampu bertahan di atas support 1630 atau tidak. Seandainya BBTN mampu bertahan di atas 630 maka trading area range-nya antara 1630 hingga 1700 jadi dapat dipergunakan untuk tren trading jangka pendek saja. Kemudian saham Aneka Tambang. Aneka Tambang 2 hari lalu breakout resisten di 925 dan mencoba menguji resisten di 1000 namun tampaknya kemarin belum berhasil dan kalau kita lihat dari indikator stokastik tampak sudah mulai agak kehabisan tenaga sehingga bisa coba sell on terlebih dahulu hari ini di kisaran 990 dan masih juga tidak menutup kemungkinan untuk mencoba level 1000. Namun dari indikator yang ada tampaknya sudah mulai melemah dan sebaiknya sell on strength dan kita menantikan di area support di kisaran 925 hingga 930 untuk kembali entry di saham ini. Demikian Ibu Suryani.
Lalu dari Bapak Denny untuk saham perbankan ya, Bank Mandiri, BCA, lalu ada Medco dan Harum. Untuk Bank Mandiri, apakah ada penjelasan fundamental harga yang tajam kemarin? Ya, untuk fundamentalnya, BMRI sendiri memang NPL-nya merangkak cukup tinggi Pak, bahkan hingga kemarin kuartal 3 sudah mencapai 3,8% NPL kalau nggak salah, dan belum ada tanda-tanda untuk berbalik. Alhasil tingkat pencadangan di Bank Mandiri pun diperkirakan masih akan terus tumbuh sehingga menekan laba bersih. Kalau kita bisa lihat kejadian yang lampau, ini terjadi pula pada saham Bank Negara Indonesia atau BBNI ketika tahun 2015. Waktu itu BBNI mencadangkan uh, jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan bank-bank lain. Bahkan bank-bank lain belum ada kenaikan cadangan, baru BNI yang menaikkan cadangan, dan itu langsung terimbas kepada harga sahamnya yang dihajar cukup jauh waktu itu. Kita lihat sedikit Bank Negara Indonesia pada tahun 2015. Ya, ini dari harga di kisaran 7 ribuan terus turun sampai harga sempat menyentuh 3.900. Jadi sedikit banyak kita bisa bercermin dari peristiwa yang terjadi di BBNI. Jadi selama tingkat pencadangan di Bank Mandiri belum akan dikurangi, maka masih tekanan cukup besar masih akan melanda Bank Mandiri. Baik, sekarang kita lihat untuk technical Bank Mandiri. Kemarin turun dalam sekali dan lebih rendah dari posisi penurunan pada tanggal 14 November. Jadi ini sinyal cukup mengkhawatirkan bagi Bank Mandiri. Namun tidak menutup kemungkinan adanya technical rebound yang cukup lumayan kalau saham-saham blue chip sekelas Bank Mandiri turun cukup dalam. Namun kita harus perhatikan apakah hari ini tekanan jual sudah rendah atau belum. Kalau kita tarik garis support resisten, di sini ada level resisten di kisaran 9.800-an. Dan ini seandainya sudah mulai mereda tekanan jual, level ini dapat digunakan sebagai entry point untuk memanfaatkan technical rebound yang ada. Seandainya ini masih jebol, maka level support berikutnya ada di kisaran 9.600 untuk Bank Mandiri. Kita harus pantau terus. Kalau terakhir penurunan dia ada terjadi selama 3 hari, kita lihat apakah ini masih berlanjut sampai 3 hari atau hanya 2 hari saja dan bisa memantul kembali. Demikian Pak Denny. Kemudian saham Bank Sentral Asia. Untuk BCA tampaknya masih berkonsolidasi di rentang 14.400 hingga 14.850. Namun kalau kita berkaca dari kejadian Bank Mandiri kemarin, sebaiknya tetap waspada karena memang saat ini untuk dari sisi fundamental perbankan selain dihadapkan dengan NPL yang tinggi, juga likuiditas sedikit mengetat karena dengan tingkat LDR yang rata-rata sudah mencapai di atas 90%. Ini menjadi yellow alert juga bagi kalangan sektor perbankan, meskipun secara pertumbuhan revenue mereka masih baik dan kuat. Kalau untuk BCA lebih baik bisa coba buy on weakness di level 14.300 Pak. Namun tetap diperhatikan jika tidak ada tekanan jual yang kuat seperti Bank Mandiri. Sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk hari ini bagaimana pergerakan pasca opening. Lalu saham Medco. Saham Medco ini kemarin baru saja mengumumkan akan melakukan right issue sebesar 150 juta dolar, namun katanya ini adalah tahap pertama. Karena memang beberapa saat yang lalu Medco ini cukup agresif melakukan akuisisi, diantaranya saham Newmont, lalu juga ada anak usaha ConocoPhillips yang tentu saja akan membutuhkan pendanaan yang lumayan. Kalau kita perhatikan saham-saham yang akan red issue, biasanya harganya akan cenderung turun dan mendekati level harga eksekusi rate-nya. Jadi lebih baik tunggu saja Pak sampai keluar harga red issue di berapa, dan bisa masuk ketika harga sahamnya sudah mendekati harga kisaran red issue-nya. Berikutnya beralih ke saham batubara, Harum Energi. Untuk saham batubara, semalam harga di Rotterdam dan Newcastle naik 2% batubara, jadi mudah-mudahan bisa menjadi sentimen positif bagi saham batubara yang sedikit tertekan pada perdagangan kemarin. Kalau kita lihat dari Harum Energy, ini mulai indikator stokastik mulai menuju area oversold, dan kedua indikator baik MACD maupun stokastik terus melemah, namun harganya masih bertahan di kisaran 2.250 hingga 2.400, which is sinyal baik karena indikator turun tapi harga bertahan, artian saham ini masih kuat.
dan bisa coba buy on weakness di kisaran 2250 hingga 2300 untuk memanfaatkan technical rebound yang ditopang oleh faktor kenaikan harga batu bara. Demikian Pak Dani. Berikutnya dari Ibu Vivi untuk saham Tele, Sril, dan Baja. Baik Ibu Vivi, kita akan bahas saham Tele terlebih dahulu. Untuk saham Tele ini masih ada di area sideways dengan support 660 dengan resisten 730. Nah, kemarin ini tampaknya tidak kuat menembus resisten 730 dan kembali ditutup di level 715. Indikator stokastik juga menunjukkan bahwa ada death cross di atas dan ada peluang untuk saham Tele kembali terkoreksi. Saran kami jika Ibu trading saham Tele, jika ada barang bisa sell on terlebih dahulu dan kembali akumulasi di level support di area 660, Bu. Demikian, Ibu. Lalu ada saham Sritex, Sril. Saham Sril ini kemarin sempat breakdown uptrend channelnya dari jangka menengah dan cenderung sideways di kisaran 235 hingga 250. Kalau kita lihat memang nilai tukar rupiah akhir-akhir ini sedikit melemah karena memang fenomena super dolar di mana mata uang emerging market kembali bergejolak dan cenderung melemah terhadap dolar Amerika. Nah, ini seharusnya menjadi katalis positif bagi saham-saham yang berorientasi ekspor seperti Sritex salah satunya. Harapannya ini bisa menjadi penolak bagi kenaikan harga SRIL. Namun jika untuk jangka pendek ini masih belum akan kemana-mana. Jika Ibu ingin akumulasi bisa coba akumulasi di area support di kisaran 235 hingga 240, Ibu. Demikian. Berikutnya untuk saham Baja. Untuk saham Baja tampaknya ada koreksi setelah kenaikan kemarin lusa di level 360. Kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, pasca koreksi kenaikan cenderung akan berkonsolidasi di area 350 potensinya hingga 366 sempit. Namun untuk support lebih jauhnya ada di kisaran 330 untuk saham Baja. Jadi jika Ibu ada saham Baja mungkin bisa di take profit dulu, Bu, dan nanti bisa coba spekulasi buy kembali akumulasi di level 325 hingga 330. Demikian Bu Vivi. Selanjutnya kita berpindah ke Bapak Eri Victor untuk saham Dian. Kalau kita lihat dari technical terlebih dahulu, tuh saham Dian ini cenderung ada di area sideways, Pak, dengan rentang 54 hingga 66. Sementara untuk sisi fundamentalnya ya, untuk saham Diandra ini secara revenue masih ada sedikit pertumbuhan dibanding kuartal 3 2015, namun tipis-tipis saja. Dan kalau kita lihat angka dari PE ratio-nya masih minus, artian perusahaan ini masih rugi. Jadi secara fundamental sebenarnya tidak mendukung, Pak. Namun kalau lihat dari pergerakan chartnya cukup aktif dan ini bisa dicoba spekulasi dengan jangka pendek saja dengan rentang 54 hingga 64. Jadi ini bisa ditradingkan saja, Pak, tidak untuk di keep dulu. Demikian Bapak Eri. Lalu dari Bapak Antonius Leo untuk saham Doit dan Elsa. Saham Doit kemarin ada sinyal beli dari indikator MACD-nya dan sudah menembus area resisten di 540. Dan kita lihat hari ini apakah dia mampu breakout lagi atau tidak. Mudah-mudahan dengan sentimen dari harga batubara bisa mampu mendorong saham Doit ini untuk kembali menyentuh level tertinggi barunya. Lalu saham Elsa. Saham Elsa masih dalam downtrend channel, Pak. Ini kalau kita lihat ada support di area lower
downtrend channel di level 378, lebih baik tunggu di area support saja Pak, karena ini belum ada tanda pembalikan arah meskipun kemarin harga minyak sedikit membaik. Demikian Pak Antonius. Lalu Bapak Leonard, untuk Adaro bisa masuk di berapa? Baik Pak Leonard. Ya, Adaro ini untuk sektor batubara termasuk saham pilihan karena memang kemarin fundamentalnya baik bersama PTBA dengan ITMG juga. Nah, kalau kita lihat kemarin ini sedikit berkonsolidasi di area 1650 ya. Kalau kita ingin ambil ada gap sedikit di 1530 hingga 1550 ini lebih nyaman jika kita ambil ketika terkoreksi. Namun apakah hari ini sentimen harga batubara naik mampu mengangkat atau tidak? Seandainya pun tidak, lebih baik ditunggu dulu Pak. Jadi lebih aman kita kembali koleksi di area 1500-an ini untuk saham Adaro. Mengingat juga indikator stokastik memang masih menanjak dan indikator MACD ada tanda-tanda menjelang sinyal beli. Di sini seandainya ada perumahan itu adalah momen baik bagi Adaro untuk kembali dikoleksi. Demikian Pak Leonard. Berikutnya Ibu Alimi untuk saham LSIP, Nikel, dan BRPT. Untuk LSIP sudah kami bahas di atas, sedikit kita review. Ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan, namun lebih berisiko untuk terjadi koreksi. Seandainya hari ini ada kenaikan dan sedikit tertahan di level 1770 hingga 1780, lebih baik di take profit lebih dahulu dan kita menantikan koreksi dan hingga di kisaran 1670 1680 untuk kembali akumulasi. Saham NIKL juga sudah ya, NIKL sudah mengalami kenaikan yang cukup drastis dan hari ini disuspend oleh bursa karena kenaikannya yang luar biasa. Jadi mungkin ini strategi bursa untuk cooling down terlebih dulu di saham ini. Lanjut ke saham BRPT. Saham Barito ada sedikit kehilangan tenaga kenaikannya. Kalau kita lihat dari indikator MACD sedikit melemah di sini dan dari degree kemiringan, gradien kemiringan kenaikannya juga sudah mulai berkurang, sehingga disarankan untuk menanti di level support sekitar 1650 hingga 1660 untuk akumulasi beli. Dan seandainya nanti setelah itu kenaikannya tidak mampu menembus level tertinggi di 1740, maka sebaiknya jual terlebih dahulu karena ada peluang bagi level 1550 ini untuk ditembus ke bawah. Jadi untuk jangka pendek masih bisa ambil di level 15.3, namun jangka menengah kami melihat tampaknya kenaikannya sudah mulai agak kehabisan tenaga Ibu. Demikian Bu Alimi. Apakah gambarnya sudah bagus lagi Pak Markus? Mungkin ada gangguan dengan internetnya. Ya, pagi Bapak Ibu atau Ibu Levi, untuk saham Akra sampai 6.450 baik. Lalu ada SSMS dan Garuda. Kita ke Akra terlebih dahulu. Ya, Akra ini masih berada dalam sideways channelnya yang cukup panjang dari bulan Juli kemarin di rentang 6.500 hingga 7.000. Nah, ini kalau kita lihat kebiasaan Akra sedikit menembus di bawah 6.300 bisa coba akumulasi beli. Jadi seandainya Bapak Ibu masih belum memiliki barang, bisa coba akumulasi spekulasi buy di level 6350 hingga 64 ini. Namun porsinya lebih baik tidak terlalu besar dulu. Kita baru konfirmasi dia akan naik ketika dia kembali naik dan breakout level 6.500 karena resistennya ada di 7.000. Bisa coba spekulasi buy terlebih dahulu di level 6450 dan level 63.
Namun waspadai jika seandainya level 6.300 ini ditembus dengan volume cukup tebal dan bahkan closing di bawah level 63, maka arah support berikutnya menjadi di level 6.000. Ini menjadi new support bagi saham Akra. Namun seandainya hari ini mampu bertahan di atas level 6.500, maka peluang untuk 7.000 menjadi terbuka kembali untuk saham Akra. Secara fundamental juga sebenarnya tidak ada masalah dengan saham Akra, hanya ke bawah sentimen pasar secara keseluruhan. Lalu kita beralih ke saham SSMS sektor kelapa sawit. SSMS ini masih dalam posisi downtrend, namun kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di area oversold dan dapat diperhatikan saham ini kita menantikan sinyal-sinyal pembalikan arah untuk technical rebound karena technical reboundnya lumayan cukup panjang, bisa sampai 2 hingga 7 hari, dan potensial upside-nya seandainya hari ini rebound bisa mencapai level 1450. Jadi ini bisa diperhatikan apabila sudah mulai ada pembalikan arah di saham SSMS. Lalu saham Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tampaknya sudah mulai berkonsolidasi di area 325 hingga 350. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik tampaknya ada sedikit death cross di atas dan berpulang untuk kembali menuju level 325, dan sebaiknya ditunggu dulu apakah dia mampu bertahan atau tidak. Karena kalau tidak mampu bertahan di level 325, maka support berikutnya ada di area 300-an. Jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu di saham Garuda. Kemudian Bapak Andre untuk saham PTBA. Saham PTBA kemarin cukup dalam turunnya, namun hari ini tampaknya sudah mulai ada pembalikan arah. Dan seandainya dia mampu menembus level 12.050, maka ini menjadi menarik kembali karena ada peluang upside-nya hingga level ke 12.8 bagi saham PTBA. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD ini, MACD ya sudah mulai ada konsolidasi di area bawah. Kita menantikan ada titik temu atau golden cross di sini. Sedangkan untuk stokastik sudah konfirmasi golden cross dan masih berusaha keluar dari area oversold. Namun di sini crucial point-nya ada di level 12.050 ini. Jika dia mampu ditembus dengan volume signifikan, maka bisa diikuti karena resistance berikutnya ada di level 12.8. Namun jika tidak mampu, maka area supportnya di kisaran 11.150 untuk saham PTBA. Kita beralih ke Bapak Tommy Tarigan untuk saham Waskita, KF, dan Jasa Marga. Untuk saham Waskita terlebih dahulu. Untuk saham Waskita tampaknya ada peluang untuk menguji level support di level 2180-an Pak. Jadi lebih baik ditunggu terlebih dahulu arahnya kemana. Lalu juga saham KF Kimia Farma. Saham KF juga tampak sedikit mulai kehabisan tenaga dan terkoreksi. Ini ada support di kisaran 2.500, mungkin bisa dicoba sebagian dulu di level 2,5. Namun jika level 2,5 tidak kuat, maka support kuatnya ada di area 2.200-an Pak. Lanjut ke saham Jasa Marga yang kemarin red issue di harga 3.900, ini sudah mendekati harga red issue-nya, mungkin bisa ditunggu di harga 39 Pak untuk kembali akumulasi karena tekanannya masih cukup besar dan kita lebih baik wait and see terlebih dahulu hingga di area 39 apakah dia mulai stabil atau masih terus ditekan. Lanjut ke Bapak Erwin untuk saham spekulatif APIK, BP, KF, Nikel. Ya, Nikel lagi disuspend Pak, jadi mungkin cooling down terlebih dahulu. Sementara untuk APIK sedikit ada kehilangan tenaga, namun seandainya tidak ada tekanan jual besar hingga menyentuh level 360, masa masih dalam posisi uptrend, ini bisa di hold. Namun jika dia menembus level 390 dan ke 360, lebih baik dijual terlebih dahulu karena potensi ke bawahnya cukup jauh hingga level 300 Pak.
Kemudian saham Benakat BP. BP ini kenaikannya baru terjadi seminggu ini dan tampaknya sudah mulai agak berat kenaikannya dan terkonsolidasi. Ada gap pula di rentang 67 hingga 70. Jadi jika Bapak belum ada barang, lebih baik menunggu hingga gap ini ditutup terlebih dahulu, baru lebih aman kiranya untuk kembali dispekulasikan. Berikutnya saham Kimia Farma. Tadi sudah sedikit dibahas dan tampaknya ada peluang untuk terkoreksi dulu Pak. Jadi kita boleh ambil lagi nanti di kisaran 2.200-an untuk saham Kimia Farma. Demikian Pak Erwin. Lalu Bapak Ahmad Riyandi untuk saham PPRO, support dan resisten jangka pendeknya. Baik Pak. PPRO. PP Property ini membentuk pola symmetrical triangle dan ini sudah berada di area batas atas dari triangle ini. Ada potensi untuk menguji level bawah dulu Pak di kisaran 1228 dan selama level bawah triangle ini tidak dijebol ke bawah, maka ini masih cukup aman dan potensi upside-nya masih terbuka lebar. Jadi lebih baik kita wait and see terlebih dahulu dan menantikan di area support 1230 untuk lebih amannya. Namun hal kebalikannya jika level atas triangle ini dijebol di level 13.5 dengan volume tebal, maka ini bisa diikuti dan kita akan menantikan pembentukan newest high untuk saham PPRO ini. Demikian Pak Ahmad. Lanjut ke Bapak Markus. Oh iya. Apakah sudah lancar lagi Pak ya? Mudah-mudahan sudah lancar dengan koneksinya. Berikutnya Bapak Dani untuk saham-saham batubara, ya, pilihannya lebih baik PTBA, Harum atau lainnya. Baik, untuk saham batubara ini pilihan kami ada PTBA, Adaro, ITMG secara fundamental dan juga Harum untuk berikutnya. Jadi bisa dilihat di 4 saham ini saja. Sementara saham-saham yang lain masih minus labanya dan menjadi quote-unquote penggembira bagi pergerakan sektor batubara. Demikian Pak Dani. Kemudian Bapak Asep untuk saham BHIT. Untuk saham BHIT tampaknya masih terkonsolidasi di area 135 hingga 145 Pak. Ini mungkin bisa buy on weakness di area 135-an. Kalau kita lihat BHIT ini cenderung kenaikannya satu hari dan cukup tinggi dan itu bisa dinantikan jika ada kejutan dari saham BHIT. Namun lebih baik akumulasi di level 135 hingga 138 saja Pak. Kemudian Bapak Roy Barus untuk saham Telkom. Saham Telkom ini menjadi market mover. Jadi kalau saham sekelas Telkom ini dibanting ke bawah, maka IHSG juga akan turun. Kalau kemarin dia sudah menembus kembali support di area 3850 dan dalam posisi bearish untuk saat ini. Dan jangka pendek sebaiknya menantikan ada kembali akumulasi oleh asing. Yang perlu diperhatikan dari saham-saham sekelas Telkom ini adalah arus dana asing. Apakah jika pembelinya sebagian besar adalah broker-broker asing dengan nasabah asingnya, maka ini bisa diikuti. Namun jika pergerakan asing cenderung keluar dari saham Telkom, maka lebih baik hindari terlebih dahulu hingga asing kembali akumulasi di saham Telkom ini. Demikian Pak Roy. Ya, baik Pak Erwin. Untuk training mungkin bisa Bapak confirm ulang dengan divisi edukasi kami. Bapak bisa kirim Twitter atau WhatsApp ke divisi edukasi untuk menanyakan fix jadwalnya. Demikian Pak Erwin. Dan sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara Market Outlook kami yang akan diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia pada tanggal hari Sabtu 3 Desember 2016 dari waktu pukul 9 hingga jam 1 siang. Kami akan mengundang juga pembicara dari Bappenas yaitu Bapak Dr. Muhammad Kholifiani. Beliau merupakan Direktur Bidang Jasa Keuangan dan BUMN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kami juga mengundang Bapak Sigit Pratama Wiradi sebagai
Presiden Direktur Aberdeen Asset Management untuk melihat view outlook ekonomi ke depan dari sisi buy side, dan juga tak lupa dari tim riset Phillip Securities sebagai dari sisi sell side untuk mengumpulkan pandangan-pandangannya dari sektor masing-masing yang kami cover. Untuk pendaftaran bisa WhatsApp di nomor yang sudah disebut di bawah di 081 289 00 800, atau Bapak dan Ibu dapat kirim email ke kami dengan format yang sudah disebutkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah memasuki waktu trading, kami cukupkan hari ini, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat mengalami technical rebound dan sedikit lepas dari penurunan yang kemarin. Selamat pagi, salam cuan, dan happy trading. Terima kasih.